Haleluya, shalom, puji Tuhan. Saya terlalu percaya Allah hadir bersama-sama dengan kita, amin. Yang percaya Allah hadir bisa lambaikan tanganmu, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Yang percaya Allah hadir, katakan engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kan ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku selamanya. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta. Kami serahkan kepada Saudaraku, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, biarlah saat ini firman-Mu yang kami dengar, firman-Mu yang kami baca, itu akan benar-benar menjadi remah dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang berkuasa itu akan mengubah kehidupan kami. Siapapun kami yang mendengar siaran atau firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berbicara tentang bagaimana kata bosan. Kata bosan definisinya adalah bisa dikatakan kita menjadi jenuh atau kita tidak suka lagi karena sesuatu yang berulang-ulang atau sering kali kita dengar. Nah, pada saat ini ketika kita merasa bosan dalam hadirat Tuhan, atau mungkin di hati kecil kita berkata, waduh, kita sudah sering tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebenarnya kalau kita orang lebih sering tinggal dalam hadirat Tuhan, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, maka kata bosan kita ingin jumpa Tuhan, kata jenuh kita ingin cari Tuhan, tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan sampai hidup kita menjadi bosan, rasa jenuh, rasa tidak suka dalam hadirat Tuhan. Itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Pastikan saudara-saudara, kita, saudara semuanya yang mendengar khotbah pada saat ini, kita adalah orang yang terus cinta akan dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ketiga berkata demikian. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Orang yang rindu, orang yang cinta, saudara dan saya, ketika kita rindu dan ketika kita cinta akan pelataran Tuhan, maka sekali lagi rasa bosan, rasa tidak suka kita tinggal dalam hadirat Tuhan itu tidak akan berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita tahu ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika kita rindu dalam hadirat Tuhan, justru membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Semakin cinta akan kediaman Tuhan. Seperti pemazmur Bani Korah berkata
jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Ada kerinduan, ada kesukaan yang besar bagi Bani Korah ketika dia sekali menikmati, ketika dia sekali tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika dia pertama kali masuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dia tidak bosan ketika pertama kali dia ada tinggal dalam hadirat Tuhan. 2 kali dia ada dalam hadirat Tuhan. 3 kali dia ada dalam hadirat Tuhan. 4 kali dia ada dalam hadirat Tuhan. 5 kali, 6 kali, 7 kali dia dalam hadirat Tuhan. Dia nggak bosan. Artinya sekali, 2, 3 sampai 7 kali dia ada dalam hadirat Tuhan. Dia nggak pernah jemu, dia nggak pernah bosan. Bahkan saudara perhatikan di ayat yang ke-11. Apa Bani Korah katakan? Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di pelataran, di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang atau orang yang fasik. Bagaimana dia merindukan, dia membandingkan keadaan yang 1000 hari di tempat lain. Dia nggak mau di tempat yang lain. Karena begitu dia rindu dan dia cinta akan hadirat Tuhan. Dia coba bandingkan 1000 hari di tempat lain. Waktu yang banyak di tempat lain. Dia nggak bisa membandingkan. Lebih baik 1 hari saja. Aku akan diam. Aku akan tinggal dalam hadirat atau dalam pelataran Tuhan. Untuk apa dia tinggal dalam pelataran Tuhan? Saudara perhatikan ayat yang ke-5. Dia berkata begini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Apa? Yang terus menerus memuji Allah. Kalau dia berkata dia membandingkan tadi 1000 hari tempat yang lain, masih dia memilih 1 hari di pelataran Tuhan. Ayat yang ke-5 saya mau berkata kata terus menerus memuji Allah. Artinya hari ini dia memuji Tuhan. Hari ini dia tenggelam dalam hadirat Tuhan. Esok dia tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Lusa dia tetap menyembah Tuhan. Terus hari berganti, minggu berganti, bulan berganti. Kata terus menerus memuji Tuhan. Tidak ada waktu yang dia batasi. Tidak ada waktu yang terbatas. Ketika kesempatan itu ada, Bani Korah berkata, aku tetap mau tinggal dalam pelataran-pelataranmu. Dan aku terus mau memuji Tuhan. Saudara beri tepuk tangan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu engkau sedang bertepuk tangan untuk Tuhan. Dengan kata lain ketika engkau naikkan ucapan syukur, pujian, rasa syukur kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, biarlah hadirat Tuhan itu yang terus akan membawa saudara benar-benar mencintai tiada batas, tiada waktu. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara katakan amin. Siapapun engkau, pemirsa yang setia dalam siaran yang seperti kami lakukan pada saat ini, jangan tenggelam dalam hadirat Tuhan.
Nah, kalau kita melihat ketika orang ada dalam hadirat Tuhan, ketika orang tenggelam dalam hadirat Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama berbicara tentang kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di satu tempat, maka berbicara tentang hadirat Tuhan ada di tempat itu. Sekali lagi, dalam kitab Perjanjian Lama, di mana ada Allah, di sana ada hadiratnya. Katakan amin. Di mana ada Tuhan, di sana ada kemuliaan. Di mana ada Allah, di sana ada hadirat yang mengubah dan memulihkan seseorang. Kita melihat contoh, kalau kita nggak bosan-bosan tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang nggak anggap enteng tentang hadirat Tuhan, tentang kehadiran Tuhan. Kita melihat bagaimana hadirat Tuhan itu benar-benar bisa mengubah kehidupan seseorang. Kita buka dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6 berkata begini. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang kelima berbicara tentang bagaimana proses Yesaya diubahkan. Kalau dia sadar dan menyadari dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dasarnya dari mana Yesaya bisa menilai dirinya sendiri? Tidak lain daripada ayat yang ke-6. Maaf, ayat yang pertama, pasal yang ke-6 kitab Yesaya. Berkata demikian, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Perhatikan ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku Yesaya, diri daripada Yesaya, pribadi Yesaya, dia jumpa Tuhan. Dia melihat Tuhan. Dan dampak akibat daripada orang jumpa Tuhan, orang melihat Tuhan, artinya orang dikuasai dalam hadirat Tuhan, dikuasai oleh kemuliaan Tuhan. Ayat yang kelima, ada perubahan dalam dirinya. Apa? Dia bisa mengenal diri sendiri. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita tinggal dalam hadirat Tuhan, semakin lama, semakin hari, kita akan merasa bahwa diri kita ini gak ada apa-apanya. Kalau toh kita diberkati, kita akan berkata, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita disembuhkan, kita akan berkata, bukan karena dokter yang hebat, tetapi karena Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanku. Ketika engkau dibukakan jalan, ketika engkau menghadapi jalan yang buntu, engkau akan berkata, Tuhanku hebat, dia yang sudah membuka jalan. Ketika engkau terjatuh dan tidak tergeletak, engkau akan berkata, Tuhan dengan tangannya telah menopang aku, telah mengangkat aku, telah menolong aku. Artinya dalam diri kita sendiri ini kita akan berkata, aku ini gak ada apa-apanya. Dan itu akan berlaku ketika engkau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Kita gak akan mengandalkan kekuatan kita. Karena hadirat Tuhan, Roh Kudus itu akan mengajar kita untuk kita lebih berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Tetap tinggal dalam pelataran-pelataran Tuhan. Sehingga engkau akan merasa hidup ini selalu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat. Bukan karena saudara kuat. Bukan karena saudara perkasa. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan. Dan ingat, itu semuanya engkau bisa lakukan kalau engkau terus tinggal dalam
hadirat Tuhan. Masih ingat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30 kalau nggak salah berkata begini, aku semakin kecil, aku semakin nggak nampak, aku Yohanes semakin nggak kelihatan, tetapi biarlah Yesus, biarlah Allah, biarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus semakin besar dalam kehidupanku. Katakan amin. Nah, kalau kita melihat sekarang, kita akan bandingkan bagaimana orang yang bosan dalam hadirat Tuhan. Orang yang gak suka lagi dalam hadirat Tuhan. Sedikit contoh, kita akan lihat dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25, berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan kalimat-kalimat yang pertama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya apa? Ada orang yang tadinya hidup dalam persekutuan, hidup dalam perhimpunan, hidup dalam peribadatan, hari Minggu ke gereja, ibadah wadah mereka pergi ke ibadah wadah. Ada doa dan puasa, mereka pergi doa dan puasa. Mereka masih cinta akan hadirat Tuhan. Tetapi waktu berjalan, proses itu berjalan, ada orang-orang yang gak mau lagi tinggal dalam hadirat Tuhan. Alias orang gak mau lagi datang beribadah kepada Tuhan. Orang gak lagi cinta beribadah kepada Tuhan. Orang gak lagi rindu bersekutu bersama untuk menyembah Tuhan. Orang gak lagi tertarik untuk datang ibadah di hari Minggu, gak tertarik ibadah di wadah-wadah, gak tertarik datang doa dan puasa. Mereka menjadi bosan dan mereka menjadi jenuh tinggal dalam hadirat Tuhan. Mereka meninggalkan semuanya itu. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita periksa ke dalam diri kita. Ketika hidup ini yang berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, engkau begitu menggebu-gebu, begitu luar biasa mencari Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kita buat. Tetapi ketika hati kecil kita mulai berkata, aku gak mau lagi beribadah. Aku gak mau lagi ikut doa dan puasa. Aku gak mau lagi datang ke ibadah-ibadah rayon. Aku gak mau lagi ke acara-acara rohani. Saya mau berkata, tanda-tanda orang sudah merasa bosan dalam hadirat Tuhan. Mereka itulah pelaku-pelaku yang saya sampaikan tadi. Mungkin malam hari ini, atau mungkin saat ini, atau mungkin siang hari ini, engkau sedang merasakan, aku benar-benar gak tertarik lagi beribadah. Saya mau berkata, kesempatan masih ada. Sebelum kata bosan itu menguasai hidup saudara. Sebelum kata jemu itu hinggap dalam pikiran, timbul dalam hati saudara. Dan engkau akan mengambil sikap, engkau akan bertindak. Memang aku lagi gak mau datang ke ibadah-ibadah. Ingat, selagi engkau hidup, kesempatan itu masih ada. Engkau harus berubah, engkau harus bertobat, engkau harus dipulihkan. Karena begitu indah ketika engkau dalam hadirat Tuhan, mujizat tetap akan berlaku dalam kehidupan saudara. Ada satu pujian yang mungkin Bapak Ibu sudah agak lupa. Tetapi bagi saya, pujian ini sangat-sangat dan selalu menguatkan perjalanan kerohanian saya.
bahkan terlebih dalam pelayanan saya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saudara percaya hadirat-Mu mengubah hidup saudara? Saudara percaya hadirat Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara? Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu dalam hadirat Tuhan. Terus merindukan pelataran-pelataran, terus memuji-muji Tuhan. Gak ada batas-batas. Katakan jiwamu hancur karena pelataran-pelataran Tuhan. Haleluya. Rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ketika engkau merasakan hadirat Tuhan, ketika engkau sedang mengalami hadirat Tuhan, saat ini engkau sedang dipulihkan. Saat ini engkau sedang diberkati. Saat ini engkau sedang diangkat ketika engkau terjatuh. Saat ini pintu sedang dibukakan ketika pintu saudara, pintu usaha, pintu-pintu berkat, pintu kesembuhan ketika tertutup. Saat ini Dia sedang bukakan, Dia sedang lakukan sesuatu. Bahkan yang tidak pernah engkau pikirkan, Dia sedang buat. Karena apa? Engkau benar-benar tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebaliknya, ketika engkau mulai berasa bosan, engkau mulai rasa jemuh dalam hadirat Tuhan, jangan pernah engkau bermimpi engkau akan diberkati oleh Tuhan, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Jangan pernah bermimpi bagi engkau yang bosan dalam hadirat Tuhan. Saat ini saya mau berkata kepada saudara, bersyukur kita masih bisa mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Biarlah saudara semua yang mendengar, benar-benar kita telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa atas firman yang telah kita dengar. Terima kasih Bapa, semua telinga, semua mata yang mendengar, yang melihat siaran pada saat ini, semua telah diberkati oleh Tuhan. Mungkin kami saling berjauhan, kami tidak saling mengenal satu dengan yang lain, tetapi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak melihat latar belakang hidup kami, tapi Engkau melihat orang yang cinta akan Engkau lewat menikmati pelataran-pelataran dan hadirat-Mu. Maka disitulah Engkau akan nyatakan mujizat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.